kita harus membuktikan bahwa Indonesia bisa lebih baik dari yang diperkirakan. Syaratnya sederhana, energi bangsa harus bersatu, harus fokus untuk menangani krisis kesehatan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Alhamdulillah, di antara negara-negara Asia kita termasuk negara yang terdepan dalam melakukan vaksinasi. Saya mengharapkan partisipasi dari seluruh pihak untuk mendukung vaksinasi ini. Indonesia harus segera aman dari COVID dan kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita termasuk berada di barisan terdepan dalam menangani krisis yang melanda dunia ini. Kecepatan dalam penanganan krisis kesehatan ini juga selaras dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Angkat topi untuk Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan, yang walaupun tergusur dari kabinet pasca reshuffle Desember 2020 lalu, beliau tetap pada panggilan hidupnya menjadi berkat. Seperti lirik sebuah lagu sederhana namun bermakna dalam, hidup ini harus jadi berkat. Menjadi berkat berarti berguna bagi semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan sebagainya itu. Manusia adalah manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia, walaupun berbeda fisik dan keyakinan. Menjadi berkat dalam hal ini mungkin bisa juga diterjemahkan ke dalam istilah rahmatan lil alamin. Dan itulah intisari agama, sebab kehendak Tuhan Sang Pencipta agar umatnya saling kasih, bukan malah gontok-gontokan. Bahwa hidup ini harus menjadi berkat, seperti sering dinyanyikan oleh Dr. Terawan, telah dibuktikan olehnya. Ketika dia sudah tidak lagi menjadi menteri, bukan berarti selesai pula pengabdiannya pada pemerintah, bangsa dan masyarakatnya. Secara manusiawi, mungkin dia kecewa lantaran diganti di tengah jalan. Bahkan penggantiannya pun nyata-nyata bukan berlatar belakang medis pula. Lepas dari kedudukan terhormat dan bergengsi, Terawan tidak patah arang, namun tetap bisa unjuk prestasi. Dan mudah-mudahan terjadi percepatan karena melihat ini adalah suasana pandemi sehingga harus ada extraordinary sehingga bisa berjalan dengan baik, dan vaksin ini produk Indonesia dan itu akan membuat kita sejajar dengan negara-negara lain seperti Amerika, Rusia, Jerman, Inggris, India, Cina, dan kita akan duduk sejajar dengan mereka semua dengan platform yang berbeda, yaitu dendritic cell vaccination. Sejak awal kemunculannya di publik, nama Dr. Terawan penuh dengan kontroversi. Cara pengobatannya yang tidak lazim membuat banyak dokter, terutama dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI itu meradang. Mereka menganggap cara pengobatan cuci otak Dr. Terawan bertentangan dengan kaidah-kaidah kedokteran yang mereka kenal. Meski harus diakui juga kalau pengobatan ala Dr. Terawan punya jejak prestasi kesembuhan dan biaya operasinya jauh lebih murah daripada harus berobat ke dokter biasa. Apa yang dilakukan Dr. Terawan pun diakui banyak tokoh yang sudah berobat ke sana. Bagaimana dia bisa berkontribusi kepada negara dalam situasi pandemi ini? Mengejutkan. Lama hilang dari peredaran, Dr. Terawan tiba-tiba muncul mengenalkan proyek barunya, yaitu vaksin Nusantara. Bekerja sama dengan Rama Pharma dan Aivita Biomedical asal Amerika, juga Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang, vaksin Nusantara Dr. Terawan sedang menghadapi uji klinis tahap kedua. Sederhananya begini, vaksin Nusantara ini punya metode berbasis sel dendritik. Sel dendritik ini ada di dalam sel darah putih. Sel ini diambil dari tubuh pasien, kemudian dikenalkan dengan virus corona supaya saling kenal. Kemudian disuntikkan lagi ke tubuh pasien untuk membangun autoimun. Tubuh diharapkan bisa membentuk sistem pertahanan terhadap virus corona yang sudah mereka kenali. Dan tambah menarik lagi, harga vaksin Nusantara ini diklaim bisa lebih murah per dosisnya daripada vaksin Sinovac apalagi Pfizer. Dan seperti kutukan, usaha Dr. Terawan ini kembali jadi kontroversi dan dapat tentangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Mereka mempertanyakan data uji klinis yang mereka bilang tidak transparan. Di luar itu semua, saya melihat Dr. Terawan jauh berbeda dengan beberapa mantan menteri dan pejabat BUMN yang sekarang sudah di luar lingkaran. Sebagai contoh, Said Didu
yang sekarang lebih sibuk nyinyir daripada memberikan solusi. Ada juga mantan Menteri Susi Pujiastuti yang sibuk bicara buzzer daripada memberikan sumbangsih. Dr. Terawan tidak. Dia tetap pada basic ilmunya, seorang dokter, seorang ilmuwan. Dan dia meski sudah tidak ada lagi dalam lingkaran pemerintahan, tetap berusaha menyumbangkan ilmunya dalam menghadapi wabah corona. Karena wabah ini menurutnya harus dihadapi bersama-sama oleh semua orang, bukan cuma dinyinyiri saja tanpa ada usaha. Tidak ada, setiap kita melangkah, setiap kita bernapas, itu urusan Tuhan. Setiap kita menuliskan sesuatu, menandatangani sesuatu, itu urusan Tuhan. Karena itu setiap saat, setiap waktu kita harus doakan. Apa yang kita tulis, apa yang kita pendapat, apa yang kita bicarakan, itu harus diketahui dan kita minta izin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jadi itulah pengalaman kehidupan saya dari hari ke hari, bahwa dekat dengan Tuhan kita akan tetap ada sampai hari ini. Dalam hidup ini yang paling berat adalah kalau mendapat anugerah yang luar biasa. Itu justru berat buat hidup saya. Karena bagaimana saya harus mensyukurinya. Jangan lupa akan hal itu. Kalau pas sengsara malah enak, saya tahu apa yang saya minta. Tetapi kalau saya pas mendapat anugerah, berkat, dienakkan, itu justru tantangan yang sangat berat buat hidup saya. Letakkan Tuhan di dalam hati kita. Minta Tuhan sendirilah yang mengatur kehidupan kita. Duduk kita, tata hati kita dengan Roh Kudus.